Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan dan tidak Allah henti-hentikan kepada kita. Nikmat yang dengannya kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa beraktivitas, bisa sujud, bisa ruku, bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi salah satu sesepuh atau orang tua. Lalu beliau menyampaikan bahwa pada saat itu beliau sedang sakit, hadirin. Lalu beliau sampaikan bahwa hal yang paling beliau inginkan pada saat ini adalah diberikan kemampuan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakitnya beliau tidak bisa sujud. Beliau harus sholat dalam kondisi duduk. Jadi ketika seseorang punya keinginan ingin membeli rumah, merenovasi, atau beli mobil, atau ingin paling di musim panas nanti atau summer nanti atau musim dingin nanti ke sana dan kemari, rumah beliau sangat sederhana. Setahu saya kendaraan nggak punya, uang beliau tidak banyak, namun beliau nggak inginkan hal-hal tersebut. Yang beliau inginkan adalah agar diri ini bisa bersimpuh dan bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu renungan dalam bagi kita yang bisa sujud dengan sempurna, kita yang bisa menggerakkan tubuh kita dalam sholat dengan baik. Sudahkah kita merenungkan bahwa itu adalah nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala? Dan ada banyak orang di luar sana nggak bisa sujud, padahal sangat ingin untuk sujud. Nggak bisa ruku, padahal sangat ingin untuk ruku. Lalu bagaimana dengan diri ini yang masih mampu, masih sanggup? Tapi jangankan memaksimalkan, sadar aja enggak seringkali kita. Jarang di antara kita yang ketika ditanya apa sih nikmat Allah pada hari ini, Allah masih kasih kesempatan saya untuk sujud kepadanya. Allah masih memberikan kekuatan kepada saya untuk bisa sujud dengan 7 anggota tubuh kita, 7 tulang kita, sab'ati a'dhum, 7 tulang. Lalu itu sangat mahal, hadirin. Dan sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, kesadaran seringkali ketika semua sudah hilang. Penyesalan itu ketika dicabut, hadirin. Ketika belum dicabut, jarang di antara kita yang sadar tentang itu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin ketika kita diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa mendekat dan untuk bisa taqarrub, untuk bisa beribadah, untuk bisa sujud kepada Allah Jalla wa'ala, untuk bisa belajar, untuk bisa nuntut ilmu, untuk bisa mengkaji buku para ulama, untuk bisa mendengar keterangan dan pandangan yang sangat berkelas, lalu kita dapatkan gratis, kita nggak keluar sedikit pun. Yang paling beli paket internet itu, hadirin, tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'ims, dan kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan sedikit dari mereka yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bisa bersyukur itu dan pandai bersyukur. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita masih berada di penghujung hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, dan kita masih merangkum beberapa pelajaran-pelajaran penting yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini dan dalil-dalil dalam bab ini. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa ini adalah tarbiyah atau pendidikan, tanggung jawab bagi kita semua, karena sejatinya menjadi suami adalah tanggung jawab, sebagaimana jadi istri pun tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab, dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawab kalian, tentang siapa yang kalian pimpin. Maka didiklah diri ini untuk punya mental dan rasa tanggung jawab, khususnya sebelum menikah, sebelum jadi suami, sebelum jadi istri. Dan sadarilah ketika kita ambil keputusan untuk menikah, maka kita memutuskan untuk memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya kita lakukan.
dan kita akan ditanya oleh Allah Taala. Itu hal penting dalam hidup. Ini bukan seru-seruan semata, ini bukan tentang sebatas hiburan, tapi ini adalah tanggung jawab. Lalu pada kesempatan kali ini hadirin Allah muliakan, di antara pelajaran dari bab ini bahwa salah satu konsep dasar rumah tangga adalah ujian. Salah satu konsep dasar rumah tangga adalah bahwa rumah tangga adalah sebuah ujian. Sebagaimana hadits Usama bin Zaid, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah ujian setelah aku wafat yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding ujian wanita. Dan kita sudah membahas bahwa ujian wanita yang ditekankan oleh banyak para ulama adalah wanita yang menjadi istri kita. Sebagaimana suami adalah ujian bagi istri. Waja'alna, kami jadikan interaksi dengan kalian sebagai ujian. Hadirin Allah muliakan, orang yang benar-benar memahami bahwa rumah tangga itu ujian, maka dia akan bersiap diri. Dia bukan hanya mempersiapkan teknis, tapi dia menyiapkan mental, dan dia akan memberikan perhatian yang serius, baik sebelum, before-nya, maupun after akad nikahnya. Jadi coba kita renungkan ya, gimana pada saat kita belajar atau pada saat kita kuliah, dan kita tahu bahwa minggu depan salah satu pelajaran atau mata kuliah yang paling susah itu diujikan. Jadi ujiannya minggu depan. Maka kita akan persiapan selama sepekan ini. Kita akan baca, kita akan diskusi, kita akan buat belajar kelompok, kita akan ke perpustakaan, kita akan browsing di internet. Dan bukan hanya itu, kita menyiapkan mental kita. Apalagi ini ujian akhir, atau kita mau masuk ke kampus impian kita dan ada ujiannya, dan ujiannya pekan depan atau ujiannya sebulan depan. Memang kita akan santai hadir. Dan ini impian kita. Kita akan serius, kita akan fokus, kita akan belajar. Dan bukan hanya itu lagi, kita akan siapkan mental. Kita akan siapkan mental. Sebagian bimbel itu untuk mempersiapkan atau murid-muridnya atau peserta yang daftar di bimbel tersebut menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang apa sih? Kalau kan UMPTN, sekarang apa? Masih? Enggak, beda. Karena namanya ganti-ganti. Itu sampai menuliskan membangun narasi tertentu, lalu menyematkan nama tertentu. Itu bukan hanya sebagian bimbel itu bukan hanya mengajarkan teori, rumus atau latihan soal, tapi juga ditanamkan mental gitu, biar nggak grogi, biar semangat, biar optimis. Karena mereka kehilangan 1 tahun, jangan sampai gagal lagi. Jadi semua dipersiapkan. Nah pertanyaannya, kita menghadapi pernikahan seperti itu apa enggak? Nabi kita, ini buat laki-laki, Nabi kita SAW, enggak ada ujian yang lebih berat daripada ini misalnya, bagi laki-laki. Nah kita tuh ketika menikah, dan Nabi SAW katakan ini, begitu Anda ucapkan qabul, Anda akan berhadapan ujian terberat loh. Kita ada persiapan apa enggak? Atau kita tenggelam dalam euforia, berubah status gitu loh. Lalu alih jabatan gitu loh. Sebelumnya kita ditunjuk sebagai ketua persatuan jomblo komunitas kita, akhirnya sertijab gitu loh. Senang, ada yang lakukan pesta, ada yang segala macam. Senang boleh nikah, tapi Anda akan berhadapan ujian yang paling berat bagi laki-laki. Itu Nabi Anda yang selalu mengatakan demikian. Kenapa? Gak ada perhatian sama sekali dalam sisi itu. Ya wajar setelah menikah babak belur habis itu. Ya ribut, ya berantem, ya segala macam. Ya kalau marahnya mendidik ada masalah. Tapi kalau marahnya melibatkan emosi, apalagi tangan main juga, kata-kata, ya itu menunjukkan kita tuh nggak nganggap ini sebagai ujian. Lalu coba kita kembali lagi ke filosofi ujian ya. Ketika kita itu pada saat persiapan itu Hamin, gimana ketika kita menghadapi hari H dan H plusnya pas ujian, pas kondisi pas sedang ujian, kita akan serius. Yang pas lagi ujian nih, yang nggak pernah sholat malam tuh pas ujian, yang nggak pernah puasa Senin Kamis puasa nih. Kenapa mas puasa? Ujian, biar berkah. Yang nggak pernah zikir pagi itu pagi itu. Asbahna wasbahal mulku lillah. La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum. Yang ada di benaknya tuh mata kuliahnya atau mata pelajarnya. Khairu hadzal yaum. Khairu hadzal kan, ya Allah berikan aku kebaikan hari ini gitu loh.
Minta, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh, ingat, ya Allah, aku berlindung kepada nama dan kepada engkau dan firman-firman engkau dari keburukan makhluk-makhlukmu gitu. Yang diingat semoga nggak lupa nanti, semoga tetap ingat gitu. Itu demikian. Agar apa? Begitu pas ujian bisa doa dulu, doa. Kalau ujian doa nggak sih? Nggak. Masuk atau doa? Nggak. Doa apa? Mau tidur? Ini kejadian kemana ujian tidur mana tuh? Dan lulus juga, subhanallah. Emang wali, masya Allah. Kemarin kan beberapa kita tidur pas ujian. Bukan satu, bisa itulah tidur. Pertanyaan, kok bisa lulus itu loh gitu. Subhanallah. Terus kulturnya masih gitu nggak sih, begitu masuk ke ruang ujian tuh benar-benar buka-buka last minute gitu loh. Udah nggak gitu lagi di apa, udah pada masuk masih buka-buka gitu. Jadi benar-benar maksimal. Nah saya mau tanya, kalau di hari-hari pernikahan gitu apa enggak? Buka-buka buku tentang bab nikah gitu. Buka-buka tentang iman, buka-buka tentang bab kesabaran karena lagi miskomunikasi sama istri ini. Buka-buka kesabaran. Pas lagi ada pertengkaran dengan istri langsung buka bab qanaah. Ada nggak sih kita gitu? Ya karena kita nggak anggap rumah tangga tuh ujian gitu aja. Makanya kita nggak ada persiapan sama sekali. Beda ketika kita ujian di kampus kita, ujian di sekolah kita, benar gitu, serius gitu. Dan kita hadapin gitu. Itu soal demi soal kita hadapi. Soal demi soal kita hadapi. Bahkan sebagian kita istikharah dulu sebelum soal-soal penting tuh, apalagi multiple choice gitu loh. Gitu. Istikharah. Kalau yang nggak ngerti, mentok-mentok di misalnya tebak kancing gitu. Tapi kalau itu benar-benar, artinya benar-benar jangan sampai salah. Difokus gitu. Kita kalau nadapin masalah rumah tangga dihadapi kan. Itu kita udah selewat lah. Udah sampai apatis gitu, udah nggak tertarik. Ada betapa banyak pasangan itu bertahun-tahun nggak bicara sama pasangannya. Udah apatis aja. Dan nggak dihadapi. Akhirnya mengkristal, hancur. Bukankah waktu ujian kita akan hadapi ujian soal demi soal. Dan kita punya prinsip kalau ujian apa? Ma la yadruku kullu la yadruku kullu. Ma la yadruku kullu la yadruku jullu. Benar nggak? Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Ya nggak? Padahal udah mentok nih, udah tulis aja udah. Nggak bisa dikasih jawaban 100%, 90%. Nggak bisa dikasih jawaban 90% kalau esai ya 80%. Nggak bisa 80%, 70%. Jadi jangan sampai kosong gitu. Bukan sebagian orang di saat saya kuliah itu ngawur aja nulisnya. Kadang-kadang soalnya ditulis lagi. Berharap agar dosennya nggak baca serius gitu loh. Jadi bacanya audisi gitu udah kasih. Sampai begitu. Rojaknya tuh saya begitu gitu loh. Berharapnya tuh sampai seaneh itu. Gitu. Pokoknya ditulis gitu. Kadang-kadang tulis permintaan maaf. Mohon maaf Pak dosen, saya nggak belajar, saya lupa tentang masalah ini. Pak dosen yang baik hati semoga kasih maaf dan kasih nilai tulisan bagi saya gitu. Nggak apa-apa dia nggak sempurna. Tapi yang penting di soal ini saya dapat nilai. Itu sampai ada yang begitu loh. Gimana caranya tuh? Diperjuangkan gitu loh setiap nomor tuh. Itu poinnya. Padahal udah mentok tuh diperjuangkan. Nah kita kalau rumah tangga, emang kita perjuangkan seperti itu. Setiap masalah rumah tangga. Pak dikit-dikit, boleh nggak saya bercerai? Dikit-dikit, boleh nggak saya berpisah? Saya tidak mengeneralisir semua masalah. Ada masalah-masalah yang memang harus berpikir ke sana. Tapi ada masalah yang nggak sampai ke sana, cuman kita nggak mau menghadapi aja. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini konsep ini mahal banget sebenarnya kalau kita sadari, dan itu akan mengasah diri kita. Ini kan berarti setiap hari itu kita ujian, berarti setiap hari kita harus siap, berarti setiap hari kita harus persiapan, berarti setiap hari kita harus belajar, berarti setiap hari kita harus berdoa, berarti setiap hari kita harus mendekat kepada Allah, berarti setiap hari kita harus fokus. Setiap hari kita harus menghadapi masalah. Setiap hari kita harus menghadapi kasus. Itu bayangkan kalau kita benar-benar memahami konsep ini, betapa berkembangnya diri kita, berkembangnya ketakwaan kita, dan berkembangnya iman kita. Kan diasah setiap hari. Beda dengan orang yang ujiannya setahun sekali. Lu kok masih main? Bukannya ujian. Ujian kan 2 bulan lagi, gitu kan. Masih lama. Jadi masih bisa dong santai. Kongko, jalan-jalan segala macam. Kenapa? Ujiannya masih lama. Kalau orang ujian tiap hari dia ujian. Oh, itu luar biasa. Dia dipaksa untuk belajar. Dia dipaksa untuk fokus. Dia dipaksa untuk berbuat baik. Dan akhirnya dia akan terbiasa. Lalu kalau dia ikhlas, dia akan menikmati itu. Dan kalau dia ikhlas tanpa dia sadari, dia akan semakin berkualitas. Oleh karena itu, lihatlah segala hal dari sisi positif.
ujian yang berbahaya itu mengandung konsekuensi. Kita harus menyikapinya dengan serius, dengan ilmu, dengan ketakwaan, dengan iman, dengan tawakal, dengan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan mentauhidkan Allah Tabaraka. Dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa menjalani ujian ini dengan baik dan husnul khotimah. Saya rasa cukup dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, orang-orang yang beliau cintai. Semoga senantiasa menjaga Ustadz, juga tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, kondisi saya baru saja diceraikan oleh suami. Karena saya sering mengingatkan beliau untuk sholat. Jadi istrinya sering mengingatkan untuk sholat, lalu istrinya diceraikan. Karena beliau sering menunda sholat dengan sengaja. Terlebih sholat subuh yang dilakukan beliau di atas jam 8. Padahal tidak ada uzur syar'i. Sholat subuh jam 8. Ini di Indonesia atau di mana? Namun untuk perkara mubah seperti olahraga, beliau bisa bangun lebih pagi. Hati saya sakit melihat beliau melalaikan hak Allah dengan sengaja tanpa uzur syar'i setiap hari. Dan ketika saya menasihati dengan cara yang paling baik dan sangat merendah, beliau malah marah kepada saya. Beliau tidak terima dan menganggap saya sok suci. Saya mencoba untuk berbicara dari hati ke hati, namun beliau malah menjatuhkan talak dengan mengatakan kita bercerai saja. Saya cerai kamu. Dan saat itu juga beliau meninggalkan saya dan anak kami yang masih bayi. Di satu sisi saya merasa sedih dan di satu sisi saya merasa lega karena mungkin ini adalah jawaban dari doa istikharah saya. Saya tidak tahan melihat Allah dimaksiati dengan sengaja. Mohon kuatkan hati saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Setiap pagi hati saya kehilangan sosok yang selama ini ada di samping saya. Saya berusaha kuat untuk anak saya dan saya rasa takut akan masa depan saya dan anak saya nantinya. Karena selama ini beliau bertanggung jawab untuk nafkah, namun tidak bertanggung jawab untuk masalah agama. Mohon nasihat Ustaz, apa yang harus saya lakukan agar saya ridho dengan takdir Allah tetapkan untuk diri saya. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama, apa kalimat yang dia atau suami sampaikan? Kalau itu sebuah kalimat berita, bukan tawaran, pertanyaan dan lain sebagainya, dan kalimat dan kata yang dipilih jelas, saya talak kamu, atau kamu ditalak, atau saya cerai kamu, kamu dicerai, atau kita bercerai, dengan kalimat berita bukan ancaman atau pertanyaan, maka jatuh talak. Tapi pertanyaannya hadirin, apakah makanya kita harus kembali ke kata talak gitu loh. Ketika suami mentalak istri, kan otomatis bukan berarti langsung bercerai dengan arti berpisah dan hubungan berakhir, enggak kan? At-talaqu marratan, kata Allah Subhanahu wa taala, talak itu 2 kali. Anda punya kesempatan untuk merujuk. 3 kali yang selesai, atau yang ketiga yang selesai, itu yang dinamakan talak bain kubro. Jadi ketika suami mentalak istri, maka pernikahan belum selesai, masih suami istri, tapi istri menjalani masa iddah selama 3 quru. Terjadi khilaf para ulama, apakah 3 quru artinya 3 haid atau 3 kali suci. Lalu setelah selama 3 quru itu suami punya hak untuk merujuk atau kembali, membatalkan talak. Bukan membatalkan, artinya merujuk dari talaknya. Dan kalau suami rujuk sebelum 3 quru itu berakhir, maka konsekuensi dari talaknya pun selesai, tapi terhitung talak 1 dan kondisi rumah tangga kembali normal. Dan ini masih tetap suami istri. Lalu nanti suatu ketika misalnya suami mentalak lagi, maka jatuh talak 2. Masih suami istri, masih suami istri, tapi istri mengalami masa iddah 3 kali quru lagi. Kalau tidak dirujuk, maka pernikahan berakhir setelah 3 quru selesai. Tapi kalau dirujuk, maka kembali normal dan masih suami istri. Sampai ketika suami mentalak ketiga kali, saya talak kamu, kata suaminya, maka otomatis pernikahan berakhir dan tidak bisa dipersatukan sampai mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dengan natural, tidak diskenariokan untuk kembali ke suaminya lagi. Jadi ini perlu didudukkan nih, karena pertanyaannya beliau malah menjatuhkan talak, gitu, menjatuhkan talak. Kalau ini talak 1, pernikahan masih ada, pernikahan belum berakhir. Jadi coba pastikan ini talak 1 kah, atau talak 2, atau memang talak 3 yang konsekuensinya pernikahan telah berakhir.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini pernikahan sudah berakhir, maka kalau memang kondisinya seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, perbanyak istighfar dan taubat. Banyak istighfar, semoga Allah ampuni kita, khususnya ketika kita menjalankan tugas sebagai seorang istri dan tentu saja sebagai seorang hamba Allah. Yang kedua, evaluasi kinerja kita sebagai istri. Mungkin kita sudah kasih nasihat tapi nasihatnya kurang hikmah. Mungkin kita merasa sudah lemah lembut, sudah santun, tapi ternyata tidak. Jadi coba evaluasi dulu, karena banyak istri merasa aku tuh udah nasihati baik-baik dan merendah banget, udah santun banget. Ketika ditanya emang cara kamu nasihatnya gimana? Ya begini-begini. Itu mengatur, Mbak, bukan baik-baik. Itu kayak supervisor, itu kayak komandan pasukan, nggak bisa. Jadi evaluasi cara kita memberikan nasihat. Jadi terus evaluasi. Terus yang berikutnya, renungkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 26. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Penjelasan ayat ini butuh waktu, tapi kita tahu ayat ini turun untuk membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu taala anha dan membela harkat, martabat dan nama baik beliau radhiyallahu taala anha ketika beliau dituduh berzina. Dan Allah katakan wat-thayyibatu lit-thayyibin, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Ini artinya ini istri siapa, kata Allah? Istri Nabi SAW. Nggak mungkin beliau demikian. Sebagaimana laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Oleh karena itu, kalau memang ini sudah terjadi perceraian, maka insya Allah ini jalan Allah membukakan lembaran baru buat kita. Jalan untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan trauma, coba perbaiki diri. Ini kesempatan kita nata dari awal gitu. Tadi kita bilang, kita tidak tahan melihat Allah dimaksiati. Nah pertanyaannya, yang memilih beliau jadi suami kita itu siapa? Kan mayoritas kasus begini ya kita juga. Berarti kan itu kesalahan kita juga. Kita salah memilih atau tidak menggunakan kaidah yang benar dalam memilih. Nah dengan kondisi begini kan ini kesempatan kedua ini untuk menata diri dari awal dan menata kehidupan dari awal. Dan jangan sampai salah membangun kembali. Adapun nafkah hadirin secara materi itu kaitannya dengan ketakwaan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Tolak ayat 2 dan 3. Maka bertakwalah kepada Allah, dan rezeki kita secara materi itu Allah yang ngasih, dikasih sama Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langit telah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Dan bukankah sebelum kita menikah, sebelum ada sosok laki-laki yang menghandle kebutuhan kita, bukankah kita nggak mati kelaparan? Bukankah kita tetap hidup? Karena sekali lagi yang kasih adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jangan sampai kita bergantung kepada manusia dalam masalah rezeki. Sebagaimana kita nggak mau suami kita bermaksiat, ya kita jangan maksiat juga. Dan maksiat bukan hanya maksiat zahir. Kita tahu salah satu yang fatal adalah maksiat hati. Dan hati itu hendaknya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz beserta keluarga, panitia, para jamaah dan seluruh kaum muslimin mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan hidayah untuk menghadapi ujian. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita untuk ridho menerima ketetapannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ujian yang kita sedang hadapi atau yang sudah kita lalui, Allah jadikan sebab kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Mohon nasihat dan motivasinya Ustaz. Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada saya istri yang sangat berkhidmat kepada saya. Tapi saya sering zolim kepada istri karena merasa terbebani dengan masa lalunya. Ketika istri melakukan kesalahan, meskipun kesalahannya kecil atau sepele, ingatan tentang masa lalunya hadir di hati saya. Dan saya jadi bersikap seperti istri melakukan kesalahan besar dan sangat sulit untuk mengendalikan diri. Bahkan jika di kajian ada pembahasan yang ke arah sana, terkadang sepulang kajian saya jadi berubah sikap.
Misalnya saya butuh waktu beberapa hari untuk bisa lupa dan normal kembali. Kondisi saya semakin parah ketika melihat istri masih komunikasi dengan seseorang di masa lalunya. Dan sekarang untuk husnudzon kepada istri jadi semakin berat. Husnudzon itu baik sangka. Saya khawatir perasaan dan kezaliman saya mengkristal dan semakin buruk. Mohon nasihat dan motivasinya Ustaz agar saya bisa ridho dengan ketetapan Allah dan masalah ini bisa melahirkan pahala bukan malah melahirkan kezaliman. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua hal. Yang pertama tentang masa lalu istri, dan yang kedua tentang istri masih berkomunikasi dengan pihak yang berkaitan dengan masa lalunya. Adapun tentang masalah istri masih berkomunikasi dengan pihak yang berkaitan dengan masa lalu, dengan tanda kutip berarti ya nggak sih? Ini kan bukan istri masih berhubungan dengan tukang sayur di sebelah komplek rumah kan, atau tukang panci atau lain-lain. Ini sekali lagi sudah kewajiban suami menjaga keluarga dan menjaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka, ku anfusakum wa ahlikum naro, dan menutup pintu fitnah dari awal. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan kalau mendekati zina, mendekati saja nggak boleh, jadi harus diblok dari awal. Dan bagi istri, ingat ayat yang kita bahas, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Dan istri yang saleh adalah istri yang taat kepada Allah lalu taat kepada suami dan menjaga ketika suaminya nggak ada, menjaga dirinya, kehormatannya, menjaga hak Allah dan lalu hak suami, dan itu hak suami. Dan kita sudah bahas kalau hadirin, istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke rumah kecuali dengan izin suami. Dan ulama mengatakan termasuk keluarga besarnya harus izin dulu dengan suami. Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan masa lalunya tersebut? Harus izin suami, hadirin. Kalau sama sahabat baiknya saja harus izin suami. Lalu bagaimana dengan pihak-pihak seperti ini? Kalau sama kakak adiknya harus izin suami. Lalu bagaimana dengan ini? Hendaknya seorang istri bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Hendaknya seorang istri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkhidmat saja nggak cukup, hadirin. Berkhidmat bagus, tapi berkhidmat tidak cukup. Selain berkhidmat, istri harus setia, harus menjaga kehormatannya. Di depan, apalagi di belakang suami. Langsung maupun via gadget, smartphone, sosial media, dan seterusnya. Sekali lagi, ilatnya sama, alasan hukumnya sama antara komunikasi dengan gadget, komunikasi dengan smartphone, komunikasi di sosial media dan lain sebagainya dengan firman Allah, fasalihatu qanitatul ghaibi. Wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada Allah lalu taat kepada suami selama tidak maksiat, lalu menjaga diri, kehormatan, harta, hak Allah lalu hak suaminya ketika suaminya sedang tidak ada. Maka sekali lagi, istri yang berkomunikasi dengan sosial media atau dengan gadget atau dengan smartphone-nya atau dengan telepon dan seterusnya ketika suami ada di rumah, tapi suami nggak tahu dia lagi WA siapa, suami nggak ngerti istrinya lagi telepon siapa. Bukankah ini berkaitan dengan ayat di atas? Ini menyangkut kesolehan seorang wanita loh, masalah ini. Jangan diremehkan. Dan istri, apalagi istri itu harus sadar, hadirin, harus tahu peta gitu loh, harus tahu peta. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa istri yang salehah adalah istri yang aqilah li umuriha. Jadi istri yang punya kecerdasan dan akal sehat untuk urusan-urusannya atau perkara-perkaranya. Artinya gini loh, hadirin, wanita itu atau istri itu harus punya akal sehat dan kecerdasan tentang urusan-urusannya. Dia harus tahu persis apakah masa lalunya mendukung dirinya atau tidak mendukung dirinya. Apakah masa lalunya berdampak kepada suaminya atau tidak berdampak kepada suaminya. Apakah masa lalunya bisa membuka atau rentan membuka pintu masuk syaitan dalam rumah tangganya atau jauh dari pintu masuk syaitan. Dia harus ngerti tentang hal itu. Cara menyikapi wanita soleha antara yang nggak punya masa lalu yang buruk, masa lalunya bersih gitu loh, terhormat, dengan wanita yang punya masa lalu yang ada catatan-catatan, itu beda. Wanita yang akilah, yang cerdas, yang diberikan taufik, yang bertakwa sama Allah, ketika dia sadari bahwa urusannya di masa lalu atau perkaranya di masa lalu itu rentan membuka pintu syaitan, itu rentan membuat suaminya tidak percaya dengan dia, itu rentan membuat suaminya nggak nyaman dengan dia. Dia harus cut lebih
maksimal daripada wanita soleha yang masa lalunya bersih. Dia harus tutup pintu itu lebih maksimal lagi, lebih saklek lagi, lebih disiplin lagi, lebih hati-hati lagi, dan dia harus lebih menjauh dari pintu-pintu itu. Karena itu pintu masuk syaitan buat rumah tangganya, dan syaitan akan goda suaminya dari pintu itu. Sedangkan kepercayaan itu mahal, dan dia jangan berpikir kok teman saya nggak disikapi demikian sama suaminya. Beda, teman Anda mungkin nggak punya masalah seperti Anda. Anda berarti nggak akil lah. Anda nggak ngerti peta gitu, nggak ngerti kondisi. Allah Subhanahu Wa Taala, Anda berbuat maksiat di masa lalu, Anda buat kesalahan di masa lalu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat berupa taubat, berupa kesempatan, berupa suami yang baik, suami yang soleh, dan seterusnya. Kalau kita lihat pertanyaan ini kan, insya Allah suaminya ada semangat kesalahan yang besar. Beliau ngakuin. Orang zolim tuh nggak mengakui dirinya zolim dan nggak ada penyesalan. Ini beliau ngakuin, kayaknya aku zolim deh sama istri. Ini kan anugerah dari Allah, dikasih suami yang baik. Maka kita harus bersyukur, dan kita harus jaga, dan kita harus tahu peta diri kita dulu, nggak usah peta orang lain. Ini kita punya masalah yang rentan, membuat tidak nyaman suami kita. Dan masih ingat hadis tentang bidadari surga, la tu'dhi. Kalau ada istri yang membuat suaminya nggak nyaman, menyakiti suaminya, maka bidadari akan mengatakan, jangan sakiti suami Anda. Qatalakillah, semoga Allah perangi Anda. Dan menyakiti itu kan bukan hanya bahasa verbal. Menyakiti kan bukan hanya suara tinggi. Menyakiti suami bukan sebatas caci maki, suara tinggi, apalagi main tangan. Di antara bentuk menyakiti suami adalah kita nggak jaga hubungan kita dengan laki-laki lain, atau kita tidak benar-benar menutup serapat-rapatnya, sejauh-jauhnya masa lalu kita. Itu menyakiti suami. Bahkan itu lebih menyakiti suami daripada Anda suara tinggi. Anda tidak benar-benar menjauh dari masa lalu Anda, dan nggak benar-benar tidak memblok masa lalu Anda. Itu lebih menyakiti banyak para suami. Jadi untuk istri, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Dia harus sadar, rahimallahu man arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu dirinya, tahu posisinya. Ketika masa lalunya nggak bagus, maka dia harus kubur jauh-jauh, dia harus tinggalkan jauh-jauh, dan dia harus blok sedalam mungkin. Nggak boleh dia buka. Bahkan semua arah ke sana harus ditutup. Gimana suaminya nyaman dan ridho kepada dia, dan menerima dia apa adanya. Itu hal penting. Jangan main api. Jangan main api. Dan ini pelajaran untuk para istri atau para wanita yang ikut kajian kita ini. Ini kadang-kadang kita nggak ngerti sisi pasangan kita kan. Sebagaimana banyak suami nggak ngerti sisi wanita, banyak istri juga nggak ngerti sisi laki-laki. Dari sini kita belajar, ini sangat tidak nyaman bagi suami dan laki-laki. Yang kedua, dari sisi suaminya, yang harus dilakukan adalah, yang pertama, tutup seluruh akses ke masa lalu istri agar tidak mendekati zina dan syaitan tidak membuka pintu. Lalu yang kedua, tanggung jawab dengan konsekuensi pilihan kita. Ketika kita memilih seorang istri yang punya masa lalu itu, maka konsekuensinya kita harus tutup. Bukan kita ungkit-ungkit lagi. Ya itu kan Anda kan tahu dia begitu sebelum Anda menikah. Dan Anda terima itu, dan Anda putuskan menikah dengan dia. Maka nggak fair ketika setelah pernikahan itu diserang terus gitu loh. Kecuali ada manuver dari istrinya. Tapi kalau istrinya udah berhenti dari itu segala macam, jangan Anda ungkit-ungkit, dan jangan buka pintu buat syaitan sehingga merusak rasa kepercayaan. Dan yang berikutnya, yang jadi masalah adalah ketika kita ingat makhluk. Masa lalu itu makhluk atau bukan? Makhluk. Jadi ketika kita ingat masa lalu orang lain, kita nggak nyaman, itu artinya kan kita ingat makhluk. Dan memang kata Ibnu Aun, ingat makhluk itu penyakit. Dan obatnya adalah zikrullah, mengingat Allah. Jadi tutup pintu itu dan perbanyak mengingat Allah. Saya rasa cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Alhamdulillah, atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan Muhajir Project Tilawah hingga saat ini berjalan dengan 43 guru, 718 peserta hits, 64 peserta mahir, 234 peserta hirs. Saudaraku, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhajir Project Tilawah membuka kesempatan bagi kita semua untuk berjuang bersama dalam memberantas buta huruf Al-Quran dan program belajar di berbagai jenjang. Program yang dilaksanakan diantaranya meliputi pembinaan murid program hits, Halaqah Iqra dan Tajwid Spesial, pembinaan pengajar Al-Quran Muhajir Project Tilawah, program Halaqah Iqra Ramadan Spesial,
HIRS, program Halaqah Tahsin Al-Fatihah, program kelas bahasa Al-Quran, program pembinaan Dai Islam, serta program lainnya. Belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan amal soleh yang penuh dengan pahala jariah, insya Allah. Bahkan, Rasulullah SAW menyebut umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sampaikan dukungan terbaik kita semua ke Bank Syariah Indonesia 51 1111 811 166 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Semoga Allah menerima amal kita semua. Follow Muhajir Project Tilawah di Facebook dan Instagram @muhajirprojektilawah.